tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi. Pagi ini kita masih berbakti secara online, tapi ada kabar baik bahwa minggu depan kita akan mulai kebaktian onsite. Jadi kita bisa ketemu, saling menatap muka, dan bersapa ya. Informasi lebih lanjut nanti akan kita sampaikan di tengah-tengah kebaktian dan juga di akhir kebaktian. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan ajakan beribadah untuk kita semua yang terambil dari Mazmur 103 ayat 15 sampai ke 17. Kita membacakannya bersama-sama, 1, 2, 3. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Mari kita meresponi ajakan beribadah ini. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dengan hymn berikut, Amazing Grace, My Chains Are Gone.
sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious thing that grace appeared, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion me, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita semua datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita tutup mata kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hari ini masih beribadah melalui Zoom online dari rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, kiranya hadirat-Mu sungguh boleh hadir di rumah kami, di hati kami.
Karena hadirat-Mu Tuhan itu yang menguatkan kami, yang memberikan pengharapan. Hadirat-Mu Tuhan yang terus membawa kami hari demi hari melalui setiap pergumulan kami, melalui setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau tidak lengah untuk terus melihat kami hari demi hari. Walaupun kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan cacat celah, seringkali kami Tuhan mementingkan apa yang kami pikirkan, apa yang kami inginkan, karena kami ini egois, karena kami ini adalah manusia yang berdosa. Tapi Tuhan terus mau menuntun tangan kami, membawa kami kembali lagi ke jalan yang benar. Kami sadar Tuhan, dan memohon untuk Tuhan boleh mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Bersihkan kami Tuhan, layakkan supaya pagi hari ini pada saat kami beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dengan bersih, boleh dengan suci, dengan hati yang penuh terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tolong kami pagi hari ini, supaya kami boleh mendengar dan boleh belajar firman Tuhan, dan tatkala kebaktian hari ini selesai, kami boleh menjadi seseorang yang semakin hari semakin baru, makin serupa dengan Yesus. Ajar kami Tuhan, supaya terus setiap hari memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus, supaya kami boleh terus diingatkan bahwa kami hidup menurut jalan Tuhan, dan anugerah Tuhan satu-satunya yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma boleh Tuhan berikan buat kami, bukan karena siapa kami, bukan karena apa yang kami kerjakan, tapi karena Tuhan sayang kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, berita anugerah dan petunjuk hidup yang baru buat kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 26, ayat yang kedua dan yang ketiga. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan Mazmur 26 ayat yang kedua dan yang ketiga yang berbunyi demikian. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Demikian petunjuk hidup baru. Mari kita sama-sama akan membacakan nats Alkitab untuk kebaktian hari ini yang terambil dari Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7 sampai Khotbah 12 ayat yang ke-8. Saudara Ronald akan membacakannya untuk kita. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi.
karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan ada atas kesia-siaan, kata penggobah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Minta maaf kalau di belakang saya ada suara yang agak bising karena ada yang lagi potong rumput. Tapi nggak apa-apa, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Sebelum khotbah dimulai, kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Tapi sebelum bernyanyi, saya cuma mau ingatkan lagi, jemaat Tuhan, hari ini adalah hari terakhir kita kebaktian online. Minggu depan kita akan kebaktian onsite di gedung gereja, di SDA, seperti biasa hari Minggu jam 10.30. Info lebih lanjutnya nanti akan disampaikan pada saat news di akhir kebaktian. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku sebelum kita masuk ke dalam khotbah. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami mau bersyukur Tuhan untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan yang kami alami dan kami rasakan hari lepas hari dalam seluruh kehidupan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadi sumber pengharapan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi dalam hidup kami, ataupun dalam dunia sekitar kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang telah memelihara kami di dalam ibadah kami Tuhan selama beberapa waktu ini secara online. Kami tetap bersyukur karena kami tetap boleh beribadah. Anak-anak kami, anak-anak youth kami tetap boleh beribadah juga bersama dengan Arise. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang telah menyediakan semua sarana ini kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk rencana minggu depan ketika kami akan kembali melakukan ibadah secara onsite di gereja. Mohon Tuhan yang boleh menyertai kami dalam segala persiapan kami untuk boleh melakukan ibadah bersama-sama di gereja. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh sekali lagi membaca firman Tuhan, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus tolong kami, berikan kami pengertian rohani. Roh Kudus memberikan hamba-Mu kemampuan dan kekuatan untuk boleh menjelaskan firman Tuhan dengan jelas. Kami berdoa dan mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap Anda semua tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kita yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kembali kita membahas kitab Pengkhotbah, yaitu dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat ke-7 hingga pasal ke-12, ayat ke-8. Tema firman Tuhan hari ini saya berikan tema, Live while you are dying. Hiduplah dengan baik, sementara kita sedang menuju kepada kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pada akhirnya akan mati. Kita semua sedang menuju pada kematian kita masing-masing. Terlepas dari apakah kita menyadarinya atau menyangkalinya. Pada saat ini, pada detik ini, tubuh kita sedang mengalami proses dying atau kematian sedikit demi sedikit. Jadi saudara, proses menuju kematian adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Suka atau tidak suka. Namun poin utama di sini bukanlah soal proses kematian itu, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap proses kematian kita. Yang bisa dan perlu kita lakukan adalah live while you are dying. Dalam perikop ini, Salomo berbagi kepada kita semua dua nasihat yang akan memampukan kita untuk hidup sementara kita menuju kepada kematian. Yang pertama, saudara, Salomo menasihati kita semua untuk rejoice. Rejoice now, while you can. Bersukacitalah sekarang selagi engkau bisa. Selagi masih ada kesempatan, mari kita nikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Itu yang dikatakan di dalam pasal ke-11, ayat ke-7 hingga ayat ke-10. Saudara, dalam bagian Alkitab ini, Salomo berfokus pada pentingnya menghidupi hidup kita secara penuh sebelum kita menjadi terlalu tua. Ayat ke-7 mengatakan, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Saudara, di dalam Alkitab, terang adalah sinonim dari life atau hidup. Poin Salomo di sini adalah hidup itu menyenangkan atau adalah baik untuk bisa hidup. Selanjutnya, Salomo berkata, melihat matahari itu baik bagi mata. Ini sama dengan kita bangun pagi dan berkata, what a beautiful day it is. Enjoy our life because there are some amazing day in our life. Atau kita berkata seperti James Brown dalam lagunya I Feel Good. Sekarang perhatikan ayat ke-8. Dikatakan, oleh sebab itu,
Jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara, Salomo menasihati kita untuk bersukacita di dalam semua hari-hari yang boleh kita hidupi. Termasuk tahun-tahun panjang yang Tuhan anugerahkan bagi sebagian kita. Enjoy our life, enjoy our day. Itu adalah nasihat Tuhan kepada kita melalui Salomo. Sementara kita semua menuju kepada kematian. Salah satu riset terbaru di Amerika Serikat melaporkan bahwa orang tua di Amerika lebih bahagia hidupnya dibandingkan dengan orang-orang muda. Sekalipun ada banyak di antara mereka yang menghadapi masalah kesehatan, tetapi hidup mereka lebih bahagia. Mereka juga lebih puas dengan apa yang mereka miliki dibandingkan dengan orang-orang muda. Saudara, terlepas dari apakah hidup itu adalah masalah kualitas atau kuantitas, kita harus belajar untuk menghidupi hidup kita secara penuh setiap hari. Di dalam film Braveheart, William Wallace yang dibintangi oleh Mel Gibson mengatakan satu kalimat, "Every man dies, but not every man really lives." Semua orang pasti akan mati, tapi tidak semua orang sungguh-sungguh menjalani hidupnya di dunia ini. Saudara, Alkitab memberitahu kita sebuah fakta, bahwa kita semua akan mati. Tapi jangan lupa dan melewatkan kesempatan untuk menikmati segala berkat yang berkelimpahan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 demikian, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan." Di dalam hidup kita yang singkat di dunia ini, Tuhan memberikan berkat dan kelimpahan hidup kepada setiap kita. Oleh karena itu, hiduplah sementara kita menuju kepada kematian. Dalam ayat ke-9 dan ayat ke-10, Salomo berbicara tentang tahap-tahap kehidupan manusia yang dimulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, yang masing-masing tahapan ini memiliki peluang dan masalahnya masing-masing. Ayat ke-9 berkata, "Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan." Saudara, di sini Salomo sedang menulis untuk para anak muda, agar mereka bersukacita sepanjang masa kecil dan masa remaja mereka. Salomo tidak sedang menasihati para anak muda untuk berparti ria, untuk berpesta pora setiap hari, dan menjalani kehidupan yang sembrono. Nasihat Salomo ini bertitik tolak dari insting anak muda, insting alamiah dari anak muda. Anak muda suka berteman, anak muda suka enjoy social life, suka hang out, melihat dunia luas, berpetualang, piknik, pacaran, menikah. Salomo berkata, "Nikmatilah hidupmu dalam setiap tahapan perkembangan usiamu, karena waktu yang berlalu tidak bisa kembali lagi. Selagi engkau masih muda, selagi engkau masih bisa menikmati hidup, nikmatilah, karena waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi." Banyak anak-anak muda yang tidak bisa menikmati hidupnya dalam tahapan perkembangan mereka. Misalnya, ketika kita masih di SD, kita ingin segera
di SMP. Ketika kita di SMP, kita ingin segera bisa di SMA. Ketika kita di SMA, kita ingin segera bisa kuliah. Ketika kita kuliah, kita ingin segera bisa bekerja. Ketika kita sudah bekerja, kita ingin segera punya pacar, kita ingin segera menikah, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menikmati contentment dalam setiap tahapan perkembangan usia kita. Itulah sebabnya di sini Salomo menasihati para anak muda untuk enjoy your life and be rejoice. Karena semua itu akan segera berlalu, sebagaimana dikatakan di dalam ayat ke-10. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Saudara, kita diajar oleh Salomo untuk menjalani hidup ini, untuk rejoice, untuk enjoy our life, sementara kita menuju kepada kematian. Itu adalah nasihat pertama Salomo kepada kita. Sekarang mari kita melihat nasihat kedua Salomo kepada kita, sementara kita sedang menuju kepada proses kematian kita masing-masing. Hal yang kedua yang Salomo ingatkan kepada kita adalah, remember now while you live. Ingatlah sekarang, selagi engkau bisa. Selagi engkau masih hidup, selagi engkau bisa, ingatlah. Itu yang dikatakan di dalam pasal ke-12, ayat pertama hingga ayat ke-8. Salomo menyimpulkan apa yang akan dia katakan di dalam ayat kedua sampai ayat ke-7 dari pasal ke-12 ini, di dalam ayat pertama yang berbunyi demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, istilah ingatlah, remember, itu dalam bahasa Ibrani memiliki makna sebuah perintah yang melibatkan komitmen sepenuh hati untuk mengasihi, melayani, dan takut akan Allah. Takut akan Allah harus dinyatakan dalam sebuah kehidupan yang bertanggung jawab sebagai seorang penata layan di hadapan Tuhan. Tuhan mempercayakan kita waktu, tubuh, segala potensi yang ada pada kita, dan itu semua harus kita pertanggungjawabkan satu hari nanti di hadapan Tuhan, Sang Pencipta kita. Ingatlah akan penciptamu. Kasihilah, layanilah, dan takutlah akan pencipta dan Tuhanmu selagi engkau masih muda. Selagi engkau masih bersemangat, bergairah, penuh dengan kesempatan dan vitalitas. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, istilah hari-hari yang malang itu menunjuk pada sakit penyakit yang kita alami. Merujuk kepada kedukaan, penyesalan, kekecewaan, kehilangan, dan kematian yang kita alami dalam hidup ini. Saudara, Tuhan ingin kita mengingatnya pada masa muda kita. Oleh karena Tuhan ingin hari-hari yang terbaik dari hidup kita. Jangan mempersembahkan kepada Tuhan sisa-sisa dari hidup kita. Karena Tuhan berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari hari-hari dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan lupa bahwa Salomo menulis semua ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Salomo melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan ketika ia berada di puncak dari masa mudanya. Ketika ia masih begitu muda dan tidak berpengalaman, ia meminta hikmat dari Tuhan. Ia memulai dengan baik dan benar. Namun ketika ia berada di puncak masa mudanya, ia menjadi lupa dengan pencipta dan Tuhannya.
karena ia menikah dengan begitu banyak perempuan-perempuan asing yang membawanya pada penyembahan berhala. Sekali lagi, saudara, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, apa maksud Salomo dengan kata sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya? Saudara, di sini Salomo sedang berbicara tentang kondisi tubuh kita ketika kita sudah menjadi sangat tua. Dalam ayat kedua hingga ayat ketujuh, Salomo menggambarkan kondisi usia lanjut kita dengan gambaran sebuah rumah yang reot atau rumah yang sudah tua, yang sudah rapuh. Itu ada gambaran tentang kondisi tubuh kita. Ayat kedua berkata apa? Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ini adalah gambaran memudarnya kemampuan kita untuk mengalami sukacita dan kegembiraan. Dan wajah burung yang sering menghias wajah orang-orang yang sudah sangat tua. Ayat ketiga A berkata, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Ini adalah gambaran tentang lengan dan tangan yang sering gemetaran dan lemah ketika kita sudah tua. Ayat 3b berkata, dan orang-orang kuat membungkuk. Ini adalah gambaran tentang pundak, lengan kaki, dan punggung yang sudah mulai bengkok, bungkuk, atau membungkuk. Ayat 3c, dan perempuan-perempuan pengiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Ini adalah gambaran tentang gigi kita yang semakin berkurang. Zaman dulu belum ada gigi palsu, sehingga umumnya orang tua giginya ompong, satu persatu mulai tanggal, mulai berkurang jumlahnya. Ayat 3D mengatakan, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini gambaran penglihatan kita semakin parah dan semakin kabur ketika kita sudah tua. Ayat 4a, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi pengilingan menjadi lemah. Ini adalah gambaran tentang pendengaran kita, telinga kita yang semakin lemah. Ayat 4b, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Ungkapan ini memiliki dua arti. Arti pertama adalah orang tua biasa mengalami kesulitan tidur dan biasa bangun pagi-pagi. Pengertian yang kedua, orang tua mengalami kesulitan berbicara, suaranya lemah dan sulit untuk didengar. Ayat 5a, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Ini merujuk pada ketakutan orang tua untuk mengalami cedera atau mudah jatuh, rentan untuk jatuh. Lalu ayat 5b, pohon badam berbunga. Pohon badam itu adalah almond tree. Dan itu adalah gambaran tentang rambut kita yang sudah berubah putih, beruban ketika kita sudah tua. Ayat 5c, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Ini adalah ungkapan tentang kesulitan berjalan yang sering dialami oleh orang-orang tua. Orang tua ketika sudah tua, maka kakinya, engsel di kakinya itu menjadi lemah, sehingga dia berjalan seolah-olah menyeret dirinya seperti belalang. Ayat 5d, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Orang tua biasa mengalami menurunnya nafsu makan. Nafsu makan berkurang. Lalu yang ayat ke-5e, manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Akhirnya, ketika waktunya tiba, kematian menjemput kita.
Kematian menjemput setiap kita, tetapi hidup terus berjalan. Saudara, ayat ke-6 mengatakan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Semua hal yang dinyatakan dalam ayat ini berhubungan dengan sumur. Dan saudara, di dalam Alkitab, sumur adalah gambaran tentang kehidupan. Keempat hal yang dinyatakan di sini adalah tentang berakhirnya hidup kita. Kita semua akan mati. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu dan tenaga, mari kita serahkan seluruh keberadaan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dalam ayat ke-7, Salomo berbicara secara langsung tentang akhir hidup manusia dan apa yang akan terjadi dengan manusia ketika ia mati. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika manusia mati, apa yang terjadi waktu itu? Ayat ke-7 mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Apa yang terjadi ketika kita mati? Dikatakan, tubuh kita akan kembali menjadi tanah. Sama seperti Tuhan berkata kepada Adam dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-19. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Waktu kita mati, tubuh kita akan binasa. Dari tanah kembali ke tanah. Lalu apa yang terjadi dengan roh kita? Dikatakan, roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh itu bersifat kekal. Dan ketika kita meninggal, roh kita yang dikaruniakan oleh Tuhan akan kembali kepada Tuhan yang menjadi sang sumber kehidupan kita. Dan saudara, Salomo mengakhiri khotbahnya dengan kata-kata yang sangat familiar bagi kita sampai hari ini di ayat ke-8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, Salomo sekali lagi mengingatkan kepada kita akan kesia-siaan hidup kita tanpa Tuhan. Sekalipun hidup ini sulit, sekalipun dalam hidup ini kita mengalami proses dying, kita menuju pada proses kematian. Tubuh kita dari hari ke hari akan semakin lemah. Semakin banyak masalah terjadi dalam tubuh kita. Sakit penyakit muncul. Keterbatasan demi keterbatasan muncul dalam hidup kita. Sampai pada saatnya kita menuju kepada kematian. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kematian adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Salomo menasihati kita dua hal, yaitu pertama, yaitu supaya kita tetap boleh menjalani hidup kita dengan sukacita. Nikmatilah hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Bersukacitalah atas hidup hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita untuk menikmati segala sesuatu. Bersyukur. Jalani hidup kita dengan baik. Dan kedua, Salomo menasihati kita dalam hidup yang singkat di dunia ini untuk kita senantiasa ingat akan Tuhan, ingat akan pencipta kita. Kasihi Tuhan dalam hidup kita, taati Tuhan dalam hidup kita, layani Tuhan dalam hidup kita yang singkat di dunia ini. Selagi kita masih punya kesehatan, selagi kita masih bisa pakai itu untuk melayani Tuhan. Karena satu waktu akan datang di mana tubuh kita akan menjadi begitu rentan, begitu rapuh. Dan di saat itu kita sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Selagi masih ada kesempatan hari ini untuk kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, mari kita lakukan. Jangan menunda waktu. Karena tiba waktunya di mana kita punya keinginan, kita punya kemauan, tapi tubuh kita sudah tidak sanggup lagi. Tubuh kita sudah menjadi begitu rentak,
begitu rapuh. Semangat ada, tapi kemampuan sudah tidak ada. Mari saudara, nikmatilah hidup kita. Nikmatilah segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita selagi kita masih bisa. Dan kedua, ingatlah akan pencipta kita. Ingatlah akan Tuhan. Kasihi Tuhan. Layani Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk kitab Pengkhotbah. Sebuah kitab yang mungkin dianggap orang, sebuah kitab yang sangat pesimis dalam memandang hidup ini. Pada akhirnya, Salomo berkata, segala sesuatu adalah sia-sia. Segala yang ada di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Tapi di tengah-tengah hidup yang sia-sia, yang pesimis, kami tetap menemukan ada banyak alasan-alasan untuk kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun sebuah fakta bahwa manusia akan menghadapi kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena Pengkhotbah mengingatkan kepada kami untuk boleh bersukaria, untuk boleh menikmati segala jerih payah kami dalam hidup ini. Karena itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk enjoy our life, Tuhan, selagi kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan ingatkan kami, Tuhan, untuk selalu ingat akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, selagi masih ada kesempatan. Akan datang waktunya, Tuhan, di mana tubuh kami akan menjadi seperti sebuah rumah yang sudah rapuh, yang sudah reot. Selagi kami masih mampu dan kuat, Tuhan, pakai kami, Tuhan, supaya kami mau mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, waktu kami, segala talenta yang Tuhan percayakan kepada kami untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika waktunya tiba, ketika kami kembali kepada rumah yang kekal, kami tidak menyesali hidup kami. Karena kami sudah menjalani kehidupan kami di dunia ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Dengarkan doa kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, terima kasih Pak Kasti buat sharing firman Tuhannya. Ada banyak insight di dalamnya. Moga-moga bisa kita bawa di dalam hidup kita terus ya. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita seturut dengan iman rasuli dari segala gereja, segala abad dan tempat. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Pagi hari ini akan dipimpin oleh Dodi. Silakan Dodi. Selamat pagi. Doa syafaat pada pagi hari ini, kita akan berdoa pertama untuk pemanasan global yang di seluruh dunia, perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kita mau berdoa untuk ini. Yang kedua, kita mau berdoa untuk rencana untuk mengadakan kembali ibadah onsite tanggal 31 Oktober agar Tuhan menolong persiapannya. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Engkau ada sebelum kami ada. Engkau yang telah menciptakan segalanya juga di bumi ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingat akan firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya Tuhan, kami berdoa agar pemanasan global dan perubahan iklim yang melanda dunia ini agar sungguh-sungguh menjadi perhatian dari seluruh penduduk di bumi ini ya Tuhan, di seluruh negara, agar bersama-sama bersatu untuk menurunkan kadar CO2. Ya Tuhan, agar pemerintah di setiap negara juga aware dan juga mengambil suatu tindakan yang nyata untuk mengurangi pemanasan global ini ya Tuhan, agar tidak terjadi bencana alam yang sangat bisa merusak dan menghancurkan manusia di bumi. Percaya bahwa kalau Tuhan menempatkan kami memelihara bumi ini ya Tuhan sebagai tempat kehidupan kami untuk generasi kami juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana kembali ibadah agar Tuhan juga menolong persiapan yang dipikirkannya Tuhan, menjaga COVID safety rule ya Tuhan yang nanti di apply di engkau pelihara bisa mengikuti kebaktian onsite dan bertemu satu sama lain dan mendengar firman Tuhan dalam kebaktian onsite dengan baik. Ya Tuhan, tolong semua rencana ini Tuhan, dan agar tidak terjadi hal yang bisa menambah kasus juga COVID ya Tuhan. Tuhan tolong agar Engkau pelihara kami selalu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau terus memelihara dan juga menolong kami untuk menjalankan kebaktian onsite ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini semuanya juga dengan doa yang seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, Dodi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dari hati kita kepada Tuhan dengan berkat, dengan uang yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ayat persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-16 sampai ke-18, yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi hari ini kita masih bisa mentransfer uang persembahan kita ke bank account yang terlampir di layar kita. Itu adalah bank account IRC. Jadi kita bisa transfer uang kita, ataupun kita bisa sisihkan uang kita dalam amplop, dan minggu depan pas kita kembali onsite, kita bisa bawa amplop kita bisa masukkan dalam kotak yang akan disediakan.
Kita akan mengakhiri kebaktian kita sampai di penghujung ibadah ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian sampai akhir hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita kembalikan kemuliaan, puji, dan hormat hanya kepada Allah Tritunggal. Sekalian, mari kita kembalikan kemuliaan, puji, dan hormat hanya kepada Allah Tritunggal. Mari kita naikkan doksologi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara, ke dalam panggilan saudara masing-masing, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih boleh bergabung bersama dengan IRC semuanya. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita kebaktian Zoom online. Ya, minggu depan kita akan kebaktian secara onsite. Jadi kita akan kembali ke gedung gereja di SDA. Ya, kita akan kembali ke gedung gereja di SDA. Alamatnya itu tertera di Warta Jemaat. Nanti kita bisa lihat. Kalau ada yang lupa, udah 3 bulan kita kebaktian di gedung gereja. Ya, 31 Oktober, seperti biasa jam 10.30. Nah, kita bisa datang, tapi ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Kita coba lihat sebentar ya. Jadi, nanti di depan pintu itu disediain meja, itu ada hand sanitizer, ada QR code. Jadi pada saat kita masuk jangan lupa register QR code, atau kalau nggak bisa baca QR code, tulis di form namanya gitu ya. Disarankan kita semua udah vaksin, tapi gedung gereja juga terbuka kalau kita belum vaksin ya. Tapi jangan lupa kita harus mengikuti petunjuk dari yang bertugas. Kita harus pakai masker. Dan juga kita harus mengikuti aturan 4 meter persegi, ya, 4 meter persegi untuk orang-orang yang kita nggak bisa pantau siapa yang vaksin, siapa yang nggak vaksin. Jadi kita tetap jaga jarak 4 meter persegi untuk tentunya kalau yang datang dari household yang sama ya boleh duduk sama-sama gitu ya. Cuman kalau dari household yang berbeda kita coba terus jaga jarak untuk minggu depan. Terus, sorry, kita masih belum boleh diperbolehkan menyanyi selama kebaktian. Jadi, puji-pujian akan dipimpin oleh liturgos dan singer dari depan. Ya, kita nggak boleh nyanyi. Pujian akan dipimpin oleh liturgos dan singer. Dan minggu depan kita juga tidak mengedarkan kantong persembahan, tapi di depan pintu masuk itu pada saat kita masuk, kita akan sediakan amplop. Jadi amplopnya bisa kita ambil pada saat kita masuk. Kita bisa masukkan persembahan kita ke dalam amplop. Pada saat kita keluar selesai kebaktian, amplopnya kita bisa masukkan ke dalam kotak yang udah disediain. Atau kita juga tetap bisa transfer seperti yang selama ini kita udah kerjakan. Ya. Walaupun kita udah onsite minggu depan, jangan takut, kita juga akan terus live stream melalui YouTube seperti 3 bulan lalu. Jadi kalau ada beberapa dari kita masih belum nyaman untuk datang ke gereja, jadi masih mau mengikuti kebaktian secara online, itu masih bisa. Nanti link dari YouTube live stream-nya akan kita bagikan juga. Ya, jadi tetap bisa mengikuti kebaktian dari rumah. Terus juga setelah kebaktian kita masih belum ada konsumsi. Ya, jadi setelah kebaktian kita bisa pulang. Oke. Jadi itu sementara. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak saya sendiri boleh, Pak Kasdi, Wida, Ronald atau Jimmy. Boleh juga ya. Oke. Berita berikutnya, kita ada persekutuan doa hari Jumat ini, tanggal 29 Oktober. Yuk, sama-sama kita akan datang, ikut. Kita mau sharing, mau nyanyi, mau dengerin renungan singkat. Kita mau berdoa sama-sama hari Jumat jam 7.30. Yuk, sama-sama kita diundang untuk bergabung ya. Yang berikutnya,
bulan misi. Nah, bulan Oktober ini adalah bulan misi. Jadi kita semua bisa menggumuli dan kita bisa mendukung sama-sama pelayanan misi di IRC. Dan kita nanti pada saat akhir bulan, di awal November, nanti Pak Kasti akan bersama-sama menghimbau, kita mengajak semua untuk mengambil satu komitmen untuk mendukung program misi IRC, kita mendukung program-program di Indonesia ataupun yang ada di Sydney dengan mengambil janji iman. Nanti akan dijelaskan di awal bulan November ya. Oke.